إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما يا أيها المسلمون رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما ثم أيضا فقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah atas nikmatnya dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Semoga nikmat Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini selalu Allah tambahkan, terkhusus nikmat iman dan kemampuan menunaikan dan memperjuangkan kebaikan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, karena semua kebaikan, karena semua keimanan yang ada pada diri manusia, amal-amal soleh tak akan mampu kita tunaikan kalau Allah tak memberikan nikmatnya berupa hidayah kepada diri kita. Maka berbahagialah kita yang hari ini mendapatkan nikmat yang sungguh luar biasa itu berupa nikmat iman dan kemampuan menunaikan amal-amal soleh. Semoga nikmat ini Allah tambah setiap saat, selalu bertambah kebaikan di tengah-tengah kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin, sebagai kelengkapan khutbah khatib berwasiat kepada khatib pribadi dan kepada jamaah sekalian, marilah kita song-song ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sekuat tenaga. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa pilah-pilah. Karena ada orang ini yang mau taat kepada Allah kalau ringan, ada yang mau taat kepada Allah kalau mendapatkan keuntungan. Justru dia lari kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat diminta untuk berjuang dan berkorban. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, maka apapun yang ada di hadapan, kalau dia berurusan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sambutlah dengan riang gembira meskipun harus meneteskan air mata dan darah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, khutbah Jumat kita hari ini akan mengambil Al-Quran surat As-Saff ayat 10, 11. Ma'asyiral muslimin, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab neraka. Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaitu kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa
muslim, di dalam ayat ini Allah menawarkan perniagaan kepada kita. Allah menawarkan transaksi kepada kita yang jaminannya Allah menyelamatkan kita dari azab yang pedih, yang jaminannya Allah akan menyelamatkan kita dari kenistaan dan kebinasaan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, sangat gamblang Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ayat ini kepada diri kita. Siapapun di antara kita yang ingin Allah selamatkan dari bahayanya azab yang sangat pedih, maka Allah memberikan garisan kepada kita. Yang pertama, tu'minuna billahi wa rasulih. Engkau berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Kenapa harus diperkuatkan keimanan? Dan masalah iman ini, masalah muslimin, bukanlah masalah yang sepele, bukanlah masalah biasa-biasa saja. Saking pentingnya tentang keimanan ini, betapa dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan agama ini lebih setengah daripada usia dakwah yang dihabiskan dalam rangka menguatkan tentang akidah dan keimanan. 13 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Makkah, fokus kepada keimanan, fokus kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, karena ternyata kebaikan yang kita lakukan kalau tidak didasarkan karena iman, maka kebaikan itu tak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perjuangan yang kita lakukan, pengorbanan yang kita lakukan kalau tak dibingkai karena iman karena Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh tak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita ingat kepada sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasul menyampaikan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa nanti di akhirat nanti akan ada 3 golongan manusia yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka dilemparkan ke dalam jahanam. Padahal semasa di dunia mereka melakukan jihad, mereka melakukan amal-amal saleh berupa sedekah dan infak, mereka melakukan ilmu, membaca Al-Quran dan melakukan hal-hal kebaikan lainnya. Tapi ketika mereka dibangkitkan, mereka dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam jahanam. Persoalannya bukan pada keimanan, bukan pada amal-amal kebaikannya, tapi persoalannya berada pada keimanan mereka. Ma'asyiral muslimin, kalau dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang dilakukannya adalah targetnya keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amalnya enggak akan pernah kenal kata kecewa, enggak akan pernah kenal kata putur, enggak akan pernah kenal kata dikhianati. Karena sesungguhnya semua amalan yang karena iman, dia hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, siapa saja yang melakukan aktivitas iman karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan pahala itu berlipat dan jaminannya Allah selamatkan dari azab yang pedih. Kalaulah dia diselamatkan dari azab yang pedih itu, maka dari Allah tempatnya tidak ada yang lain kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka langkah yang pertama, Allah mengajak kita berniaga. Tukarnya adalah kita diselamatkan dari azab yang pedih. Berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang kedua, apa kata Allah di dalam Al-Qur'an? Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, Allah mengajak berniaga, ganjarannya nanti diselamatkan dari surga. Apa berikutnya perniagaannya? Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Engkau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan hartamu dan jiwa. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, hari ini betapa banyak perjuangan-perjuangan yang dilakukan tidak disertai dengan pengorbanan yang ada yang dilakukan oleh kehidupan manusia. Padahal ma'asyiral muslimin, kalau kita melihat tentang sejarah perjalanan dakwahnya agama ini dilakukan, bahwa betapa banyak harta-harta para sahabat yang dikorbankan demi untuk mengangkat dakwah Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat perjuangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan istrinya, nyaris harta istrinya itu habis ketika dia berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat ketika diminta berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
maka dia bawa setengah. Ketika ditanya oleh Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Umar, apa yang kau bawa hari ini dalam rangka menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala?" Maka Umar berkata, "Ya Rasulullah, ini aku bawa. Apa yang kau tinggalkan di rumah? Setengah lagi ya Rasulullah." Maksudnya muslim, berjihad, menegakkan agama Allah, menegakkan kebenaran, dan demi Allah enggak akan tegak kalau hanya bersantai-santai saja. Demi Allah kebaikan itu enggak akan tegak kalau kita hanya menunggu dari bawah. Pada akhirnya nanti masyarakat muslimin, agama ini akan tertindas. Kenapa? Karena pengikut-pengikutnya hanya ingin enak-enaknya saja. Dan yang lebih bahaya lagi masyarakat muslimin, sudah ada hero untuk berkorban dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Yang ada hanya menunggu kapan saatnya bisa gratis dan gratis. Masyarakat muslimin, mental seorang beriman adalah mental berjuang. Dan tak pernah dia mau menerima kebaikan kalau dia tak mampu mengorbankan. Masyarakat muslimin, di sini Allah mengajak kita berniaga. Ayo kita berniaga kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan niat, tanamkan keimanan yang kuat, lalu berjuanglah untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala sekuat tenaga. Kalaupun diminta berkorban, berkorbanlah. Karena yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum." Engkau berjihad, berjuang di jalan Allah dengan hartamu. Harta dulu yang diminta, baru jiwa-jiwa. Oh, betapa pentingnya kita melakukan perjuangan ini secara bersama-sama dalam rangka menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Setelah kita berjuang, berjihad bersama dengan Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan jiwa-jiwa kita, maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Masyarakat muslim, betapa indahnya Allah menyampaikan ayat ini. Allah tidak pernah mau memaksa. Siapa saja yang mau berniaga dengan Allah, ayo kita sama-sama berniaga. Karena ganjarannya luar biasa, jannah. Ganjarannya luar biasa, diselamatkan dari jahanam. Masyarakat muslim, semoga kita termasuk ke dalam gerbong yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masuk dalam kebaikan dalam rangka berniaga kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bi baqihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dul amin. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم اجعل إندونيسيا آمنة مطمئنة وجميع بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم
اجعل إندونيسيا آمنة مطمئنة وجميع بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر المجاهدين في كل زمان وفي كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله